Kelihatan ya window-nya ya? Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan bro, blockchain technology role. Tapi ini nggak full screen ya? Tadi kenapa bisa full screen nih? Full screen sih tadi barusan. Nah, full screen. Oh, oh iya, iya, iya. Sebentar, sebentar, sebentar. Mungkin saya, mohon maaf ya, jadi saya gaptek nih kalau pakai ini. Karena kalau saya full screen itu saya nggak bisa lihat apa rekan-rekan. Jadi aneh ya. Atau gini aja lah, ini saya berikan, ini saya ginikan. Ini saya navigatornya saya hilangkan. Bisa nggak lagi? Slide only. Ini saya hilangkan. Nah, saya naikkan menjadi, oh, kebanyakan. Gini aja cukup ya? Cukup ya? Oke ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, jadi ini baru 10 Desember, berarti baru 2 hari yang lalu ya. Saya bicara di PLN. Eh, Sekarang next-nya gimana nih? Loh, wah saya jadi bingung sendiri. Jadi saya, oh ini beda lagi nih. Ini yang tadi. Oh, sorry, sorry. Coba saya beginikan. Oke, mungkin begini ya. Atau saya keluar ini aja lah. Pusing saya pakai ini. Saya buka. Oh iya, cuman ada ininya, nggak ada PDF-nya. Oke, jadi kita bicara blockchain ya. Kira inilah saya bicarakan ya. Nah, ini kelihatan ya, full screen ya. Dan nanti kalau ada apa-apa di ini aja lah. Jadi blockchain tadi saya ceritakan, ini udah kelihatan ya, full screen ya. Saya sih nggak pernah nggak bisa lihat rekan-rekan ya, saya nggak tahu kenapa. Jadi saya hanya lihat slide-nya saja. Mohon diinfokan kalau ada ini, kalau ada problem ya. Oke? Oke, Prof. Ya. Jadi use case-nya saya ada 2 tadi saya bilang ya, efisiensi dan yang kedua inovasi. Inovasi ini sebenarnya kalau di S1 ini kuliah 8 kali pertemuan. Ini setengah kuliah saya tentang ini tentang productivity, setengah kuliah tentang inovasi. Jadi ini banyak sekali ya. Semoga nanti bisa rekan-rekan bisa kebayang lah idenya seperti apa ya. Jadi saya akan mulai dari blockchain sendiri. Tentunya ada beberapa fitur yang perlu diingat rekan-rekan ya, yang pernah belajar atau yang belum, bahwa blockchain ini pada dasarnya adalah catatan yang desentralisasi. Jadi semua orang punya catatan yang sama, sehingga bisa disebut sebagai peer to peer ya. Peer to peer itu apa sih maksudnya? Ini lahirnya kan dari Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu adalah produk yang pertama kali menggunakan teknologi blockchain tahun 2009. Jadi kalau saya di dunia nyata, saya ketemu Mas Ali, saya bisa kasih Mas Ali dari dompet saya uang 5.000 langsung diterima Mas Ali, ya langsung. Nah di dunia digital impossible karena untuk saya ngasih uang 5.000 ke Mas Ali, saya harus lewat bank. Jadi bank itulah perantara. Ini yang tidak disebut sebagai peer to peer. Nah dengan menggunakan blockchain, saya punya dompet digital, Mas Ali punya dompet digital, dan saya bisa ngasih uang dari dompet saya ke
dompet Mas Ali secara langsung. Ini namanya peer to peer. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita punya catatan yang semua orang catatannya sama. Namanya Decentralized Ledger Technology (DLT) ya. Nah, karena semua orang punya catatan yang sama, kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu trust ya. Karena semua orang punya informasi yang sama, transparan. Ini meningkatkan trust. Jadi saya bilang tadi traceability, semua orang akan tahu catatan dari barang yang saya terima, maka itu meningkatkan transparansi dan menjamin trust atau atas kualitas dari produk yang dikirimkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, catatan yang ada di blockchain itu terurut ya. Terurut maksudnya gimana? Jadi kalau transaksinya saya ke Mas Ali itu terjadi hari ini, maka transaksi besok atau lusa itu menimpa catatan hari ini. Bukan menimpa menutupi, tapi ada di atasnya ya. Ada di atasnya catatan hari ini ya. Jadi catatan hari ini itu ada di rantai paling bawah, catatan yang baru ada di rantai paling atas. Jadi kalau misalkan saya mau berbuat curang, tadinya saya kasih 5.000, saya mau kurangi nolnya 1 jadi 500, it's impossible. Karena kalau saya rubah, maka catatan yang sesudahnya itu akan berubah ya. Dan bukan hanya berubah di catatan saya, tapi saya harus bisa merubah di semua catatan sehingga impossible to change the record. Nah, makanya disebut yang nomor 4 itu adalah blockchain itu immutable atau tamper proof, tidak bisa dirubah-rubah ya. Kemudian dari sisi security-nya ada di nomor 5 ada encryption and hashing, ada proof of work dan network consensus. Jadi ada enkripsi dari data, ada hashing karena merubah data menjadi bentuk hash one way, tidak bisa dibalikan lagi. Ada proof of work ya. Proof of work itu menunjukkan effort untuk memproduksi satu token. Dalam hal ini mungkin kalau di Bitcoin ya, kalau proof of work itu effort itu dihargai dengan satu Bitcoin ya. Karena effort itu tidak mudah ya, dan kebetulan juga supply dari Bitcoin itu terbatas, makanya rekan-rekan bisa lihat bahwa Bitcoin nilainya sudah mencapai 1.600.000.000 ya, sudah 1,6 miliar ya satu Bitcoin. Jadi sangat diapresiasi oleh seluruh penduduk dunia karena dia adalah mata uang atau currency yang paling free from human touch ya, dari campur tangan manusia gitu ya. Nah, kemudian ada smart contract. Smart contract itu bukan Bitcoin tapi nanti Ethereum. Jadi smart contract ini juga memungkinkan peer to peer tadi itu berjalan dengan lancar, rekan-rekan. Contohnya begini, saya punya musik ya, atau gini, saya punya misalkan Mas Ali punya musik ya. Mas Ali create musik ya. Musik itu ada Mas Ali yang membuat musik, ada Bu Levi yang nyanyi, ada Bu Erna yang main gitar gitu misalkan ya. Kemudian musik itu saya rem atau saya dengarkan ya. Tentunya saya bayar ke Mas Ali secara peer to peer. Dari wallet saya kasih ke walletnya Mas Ali ya. Jadi begitu saya konsumsi musiknya Mas Ali, maka saldo di dalam wallet saya akan berpindah ke Mas Ali ya dengan menggunakan smart contract. Dan dari Mas Ali otomatis akan dipecah ya. Mas Ali misalkan 50%, Bu Levi 30%, Bu Erna 20% ya. Jadi smart contract itu membuat proses proses pembagian, proses eksekusi ya itu berjalan otomatis dan deterministik, udah dibuat di depan ya. Nah, ini sedikit tentang blockchain. Nah, fiturnya apa? Yang ke-1, fiturnya itu kita sebut tokenisasi. Ya, tadi tokenisasi itu sebenarnya adalah merubah aset dunia nyata menjadi aset digital. Ada juga tokenisasi itu meng-create mata uang baru. Ya, mata uang untuk apa? Contohnya yang saya ceritakan di game Axie Infinity tadi, dia create mata uang supaya orang kalau mau main game harus menggunakan uang itu. Jadi demand untuk uang itu akan naik.
bisa dibayangkan sekarang misalkan Tokopedia gitu ya. Tokopedia kan kita bayarnya masih pakai rupiah gitu ya. Walaupun bisa pakai GoPay ya. Bisa jadi kalau kita beli barang di Tokopedia harus pakai GoPay ya, harus. Jadi kalau nggak pakai GoPay nggak bisa beli. Jadi demand untuk GoPay itu akan naik ya. Koin GoPay-nya itu akan naik. Nah ini adalah namanya kita create token ya, yang dalam hal ini adalah uang. Token juga bisa merepresentasikan misalkan project ya. Misalkan Mas Ali punya project-nya membuat let's say website lah ya. Ini kan project kecil ya. Nah, apa namanya, project-nya itu Mas Ali kebetulan kekurangan uang ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Ali? Mas Ali menerbitkan token ya ke saya, ke Bu Levi, ke Bu Erna. Tokennya diterbitkan, kemudian Mas Ali bilang ke saya, Pak Andri belilah token saya lagi butuh funding gitu ya. Ya guys, saya beli, Bu Levi beli, Bu Erna beli, kita bertiga menjadi owner dari projectnya Mas Ali. Jadi mirip dengan ICO ya. Kalau ICO kan initial coin offering, perusahaan ngeluarin saham ya supaya publik bisa beli saham itu, own the company ya. Ini sama namanya initial coin offering ICO ya, initial coin offering. Jadi Mas Ali mengeluarkan token supaya orang lain beli untuk own the project ya. Jadi ini membuat banyak proses let's say funding dan lain sebagainya itu menjadi lebih smooth ya, lebih berjalan, flow-nya lebih lebih lancar ya. Itu tokenisasi. Kedua, traceability ya. Tadi saya udah cerita. Ketiga, interoperability. Jadi interoperability ya, jadi nggak peduli operating sistemnya, nggak peduli blockchain platformnya, itu different blockchain harusnya bisa bekerja sama ya. Keempat, privacy. Nah, ini privacy ini ada berkaitan dengan namanya identity dan identifier ya. Jadi identity itu bisa kita samakan dengan private key. Ya, private key itu stay private, nggak kita publish ya di blockchain ya. Tapi ada identifier. Identifier itu public key. Jadi public key itu kita publish. Ya. Kenapa dipublish? Karena public key itu adalah tempat kita nanti untuk bayar atau nerima uang ya, pakai public key. Ya. Misalkan saya mau bayar uang ke Mas Ali, maka saya akan minta public key-nya Mas Ali. Ya. Mas Ali minta public key-nya. Mas Ali kasih public key dari wallet-nya, ya. Saya bayar ke Mas Ali. Nah, nanti Mas Ali bisa akses uangnya dengan menggunakan private key-nya. Jadi kita bisa bayangkan identity itu keep private, sementara yang berhubungan dengan publik itu public key, ya identifier itu namanya apa ya? Bukan anonim ya, pseudonym lah, pseudonym ya. Jadi tetap menjaga privasi dari si user ya. Banyak skenario terutama di healthcare ya. Healthcare ini contohnya skenario misalkan kita kalau pergi ke dokter kita harus reveal identity kita ya. Jadi ada banyak solusi di Eropa terutama yang sangat menjaga privasi. Medical record itu dalam bentuk apa namanya token ya. Token itu dibawa oleh pasien ke dokter ya. Dokternya itu akan mengakses medical record itu. Si dokter itu nggak akan nanya-nanya lagi nama siapa, Mas Ali laki-laki dan lain sebagainya, nggak perlu tahu. Semua kebutuhan gejala dan medical record ada di token tersebut ya. Kemudian dokter itu diizinkan menambahkan catatan di medical record itu ya. Kemudian Mas Ali udah selesai dengan dokter, Mas Ali bawa tokennya ke laboratorium. Sama di laboratorium dia buka aksesnya, orang bisa melihat dan bisa mencatat. Sama juga dia bisa bawa ke apotek, ke farmasi atau apotek. Apotek bisa melihat dan bisa mencatat. Nah itu diizinkan semua oleh Mas Ali. Setelah selesai, Mas Ali keluar dari rumah sakit.
sepanjang proses identiti Mas Ali tidak pernah kelihatan. Jadi ini adalah suatu ide yang disebut sebagai decentralized medical record ya, is part of solusi untuk menyelesaikan privacy ya. Kemudian desentralisasi, immutability, transparansi tadi saya diceritakan, konsensus artinya ada problem dengan misalkan catatan yang tidak konsisten selalu bisa diselesaikan ya karena ada konsensus di antara yang embed ke dalam di blockchain. Nah, di sini kita sebut blockchain sebagai trust machine. Kemudian yang kedua, token-token yang dipublish, contohnya tadi dibuatkan untuk let's say Axie Infinity, contohnya misalkan untuk Tokopedia, itulah token. Jadi kita bisa create token yang supply-nya bisa kita atur atau misalkan kita bisa buat untuk increase meningkatkan funding ke project kita, kita bisa tunjukkan kredibilitas dari projectnya, berapa token yang di-publish sehingga orang yang beli tahu seberapa besar porsi dia own the project, gitu ya. Nah, karena dari itu ya, karena sifat-sifat yang sangat luar biasa, makanya blockchain itu sangat maju di keuangan, ya di bidang keuangan. Nah, sementara rekan-rekan tahu sendiri bahwa keuangan itu adalah akar dari segala kemampuan kita melakukan inovasi. Gak ada uangnya nggak bisa jalan gitu. Dan bahkan keuangan itu bukannya saya nggak pernah kuliah keuangan ya, tapi saya baru menyadari setelah berkutat dengan blockchain bahwa hierarki yang paling tinggi itu justru ada di bagaimana kita manage uang dan bagaimana kita menempatkan uang dengan baik, dan juga bagaimana kita membuat inovasi itu berdasarkan dari uang, gitu ya. Jadi nanti akan saya ceritakan juga bagaimana itu bisa terjadi ya. Kemudian, nah ini yang kita sebut sebagai Web3. Ya, sedikit tentang Web3 ya. Jadi kalau kita kenal Web 1 ya, zaman dulu, Web 2 saat ini kita cuma bisa read and write ya. Ada banyak usulan atau gerakan untuk masuk ke Web 3, di mana di Web 3 itu ada read, write, and execute. Nah, execute itu is part of peer-to-peer tadi yang saya ceritakan. Misalkan sekarang, tadi Mas Ali sharing gambar kucing gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Orang yang senang dengan kucing hanya bisa memberikan like ya. Mas Ali mungkin nggak mendapatkan apa-apa dari like ya. Orang akan like, akan repost gitu ya. Tapi di Web3 Mas Ali sharing gambar kucing, selain like, orang akan bisa giving money. Ya, jadi penghargaan itu langsung direct. Ya. Execute kita bisa langsung lewat berbagai macam platform yang itu kemarin pernah kita banyak diusulkan di metaverse ya beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata teknologi imersifnya kurang masih mahal ya. Tapi secara platform dengan blockchain-nya udah cukup matang. Kemudian, nah ini adalah satu inovasi yang sebelum saya ngomong ke energi, kita harus penting tahu namanya DeFi. Karena nanti DeFi bagaimana energi dan bagaimana karbon karbon kredit itu dimonetisasi ya. Nah, apa itu DeFi? DeFi itu artinya orang bisa melakukan aktivitas keuangan secara peer-to-peer ya. Jadi seperti saya ngasih uang langsung ke Mas Ali tadi itu adalah part of DeFi, artinya transaksi biasa. Tapi ada transaksi yang lebih valuable sebenarnya saat ini, yaitu lending and borrowing ya. Saya gambarkan ilustrasi, contohnya saya punya uang 500 ya, nganggur. Mas Ali punya uang 500 nganggur. Bu Levi kebenaran lagi butuh uang 1.000. Nah, kan cocok ya. Kita peer to peer. Artinya saya taruh uang saya 500 ke dalam liquidity pool
namanya liquidity pool, yang di mana liquidity pool ini aplikasinya ada di bawah ini. Ini banyak aplikasinya, ada Uniswap, ada Compound dan lain sebagainya. Dan ini mahasiswa-mahasiswa saya udah banyak yang ada di area sini ya. Kemudian Mas Ali juga naruh 500 ke liquidity pool ya. Nah, kebetulan Bu Levi butuh 1000, digabunglah gitu. 500 saya dan 500 Mas Ali diambil, dipinjam, diburu oleh Bu Levi. Tentunya akan ada kontrak, smart kontrak antara saya dan Bu Levi, antara Mas Ali dengan Bu Levi ya. Kontraknya bisa individual, misalkan saya bayar, boleh Bu Levi dipinjam misalkan sebulan 5% ya. Buat saya lebih untung daripada nyimpen di bank gitu ya. Buat Bu Levi mungkin lebih untung daripada nyari pinjaman di bank yang lebih repot ya. Nah, tentunya proses ini nggak bisa berlangsung directly ya. Artinya Bu Levi bisa pinjam uang kalau dia punya kolateral. Nah, kolateral apa yang paling valuable sekarang? Yaitu Bitcoin ya. Jadi teman-teman, kenapa Bitcoin itu nilainya tinggi? Salah satunya Bitcoin itu nggak bisa dibuat, bukan nggak bisa, terlalu mahal dibuat transaksi. Jadi kalau saya punya satu Bitcoin sebesar 1,6 M tadi, apa yang akan saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya biarkan Bitcoin itu bekerja, dipinjam orang ke sana ke sini untuk kolateral. Sehingga Bitcoin saya nggak hanya diem, tapi juga earn money, ya, meningkatkan, dapat uang yang lebih dan lain sebagainya. Nah, ini adalah inovasi yang ada sekarang karena ada teknologi blockchain, dan ini sudah sangat mengganggu ya. Walaupun ada orang yang memang masih, oh udahlah saya pakai bank aja, karena kalau pakai bank ya tentunya kalau saya hilang ATM saya masih bisa ke bank. Kalau pakai blockchain saya hilang dompet ya udah, uang saya hilang, saya nggak bisa nanya ke mana-mana ya. Itu salah satu kerugian dari peer to peer ya. Nah, kemudian ini tokenisasi. Rekan-rekan, kalau tadi Mas Ali kalau tertarik dengan tokenisasi, baca 2 buku ini. Saya nggak promo karena ini yang ngarang bukan saya. Ini buku yang sangat bagus ya, mengenai tokenisasi. Mungkin tadi Mbak Rima ya, di Telkom bisa mengenalkan juga tokenisasi, bagaimana kita bisa mendigitalisasi aset-aset dunia nyata ya, ijazah, surat tanah, BPKB, anything lah yang value-nya besar ya. Nah, transaksinya dengan blockchain atau Web3 ya, ada namanya decentralized application di depan, tapi instead of di connect to the server, di belakangnya adalah blockchain dan smart contract ya. DeFi berjalannya seperti ini. Jadi ada aplikasi, ini saya, misalkan ini saya, ini Mas Ali, ini Bu Levi tadi, kita lakukan borrowing and lending, di belakangnya itu adalah blockchain yang ini terdesentralisasi, dan ini sangat powerful ya. Nah, kemudian nah ini mungkin spesifik ya. Dan saya akan masuk ke contoh ya. Contohnya ini salah satu skenario blockchain di energi atau di PLN, itu adalah decentralized energy trading. Kita bisa ceritakan tadi, peer-to-peer market itu terjadi antara orang yang menyediakan karbon kredit dan orang yang akan membeli karbon kredit. Bisa terjadi kalau kreditnya ditokenisasi, ya. Kemudian ini energy certificate, bukan hanya karbon kredit, ada juga sertifikat renewable energy, karena beberapa company membutuhkan sertifikat ini dan mereka minta ke PLN untuk disediakan. Dan PLN sendiri PR terbesarnya kemarin adalah melakukan kuantifikasi dari energi yang diproduksi oleh gas, diproduksi oleh angin, solar dan lain sebagainya. Ya, begitu keluar klien bisa membeli, dan PLN mengeluarkan dalam bentuk blockchain, karena biar nggak double spending, biar nggak tumpang tindih dengan yang sudah dikeluarkan di dunia nyata. Jadi begitu dikeluarkan di dunia nyata, energinya dijadikan ke dalam sertifikat,
maka dia harus di-remove dari yang nyata ya, supaya nggak ada double spending nanti. Nah, kemudian ini contohnya adalah satu protokol yang sangat terkenal, namanya Tukan ya. Nah, ini protokol blockchain ya. Dia apa namanya membuat orang-orang yang memproduksi karbon kredit itu menjadi liquid ya, mempertemukan dengan pembeli ya. Kemudian dari risk assessment juga. Kemudian di sini ada tuliskan bahwa karbon kredit itu diproduksi dari berbagai macam sumber. Tentunya setiap sumber punya kualitas yang berbeda-beda. Nah, Tukan ini memasukkan semuanya sumber-sumber atau hasil dari produksi karbon kredit ini ke dalam namanya liquidity pool, sama ya dengan DeFi tadi. Prinsipnya sama ya, yang disebut sebagai carbon pools ya. Kemudian karbon kredit tadi dimasukkan ke dalam protokol DeFi ya, karena langsung berkaitan dengan pembayaran ya. Kemudian karbon kredit bisa digunakan sebagai kolateral. Jadi kalau kita sudah spending karbon kredit, kita ingin dapat funding, maka jaminannya bisa dari karbon kredit yang bisa diakses borderless. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa di Tukan ya. Ya contohnya ini ada Energy Project di Indonesia dapat dibeli di Eropa ya. Nah mungkin gambaran singkatnya ini ada Project A, Project B, Project C, kemudian ditokenisasi menjadi token A, token Project A, token Project B, token Project C ya. Tentunya value-nya beda-beda, dimasukkan ke dalam carbon pool ya. Carbon pool kemudian diakses oleh user dengan tingkat resiko yang berbeda-beda, tentunya dengan komposisi yang diotomasi oleh smart contract gitu ya. Nah, mungkin contoh lain pertukaran energi mungkin ini di Indonesia belum umum ya. Mungkin produksi solar yang berlebih di satu rumah bisa dipindahkan ke rumah yang lain, transaksinya bisa dicatatkan dengan blockchain. Nah, inilah salah satu contoh dilakukan di Brooklyn. Dan ini sebenarnya banyak ya di Afrika, di India juga banyak ya. Rekan-rekan bisa melihat ini sama. Mungkin itu ya, rekan-rekan ya. Bu